Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ahmad, NIM 01222021. Saya dari Prodi Manajemen ingin menjawab soal UTS Islam Nusantara. Soal pertama, apa saja yang Anda ketahui tentang istilah, konsep, dan polemik Islam Nusantara? Istilah Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah istilah untuk menyambut wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara. Istilah diperkenalkan dan digelakkan oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama atau disingkat juga dengan NU pada 2015 sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah, misalnya Wahabisme dari Saudi. Konsep Islam Nusantara bukanlah Islam yang normatif, akan tetapi Islam Nusantara adalah Islam empirik yang dan distingatif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, penerjemahan, vernukularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan sastra di Indonesia. Polemik Islam Nusantara. Walaupun dianggap bukan istilah baru, istilah Islam Nusantara belakangan telah dikampanyekan secara gencar oleh ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Dalam pembukuan acara Istiqosah, penyambut Ramadan, dan pembukaan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Minggu 14 bulan 6 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj mengatakan Nahdlatul Ulama akan terus memperjuangkan dan mengawal model Islam Nusantara. Yang paling berkewajiban pengawal Islam Nusantara adalah Nahdlatul Ulama, kata Said Akil, yang dibalas tepuk tangan ribuan anggota NU yang memadati ruangan dalam Masjid Istiqlal. Soal nomor 2. Coba Anda jelaskan istilah Islam Arab dan Islam Nusantara. Istilah Islam Nusantara dan Islam Arab. Islam Nusantara adalah Islam yang telah mengalami pribumisasi atau nativization sehingga sesuai dengan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Karakter yang sering disematkan kepada Islam Nusantara adalah ramah, anti kekerasan, toleran, menghargai tradisi, dan menghargai kebangsaan. Sebaliknya dari Islam Nusantara, Islam Arab sering disosiasikan dengan beberapa sifat negatif seperti kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan terhadap perempuan. Tidak menghargai tradisi dan warisan sejarah yang digambarkan dengan penghancuran Hartage dari Mekah dan Madinah, serta cenderung menolak inovasi dalam pemikiran keagamaan. Pandangan ini sering didukung dengan tenaga kerja Indonesia, larangan bagi perempuan untuk menyopir, wisata Arab di puncak, pembangunan Mekah yang mirip Las Vegas, dan tak kunjung usainya perang dan konflik di Timur Tengah. Karena itulah seringkali didengar penegasan bahwa Islam Indonesia bukanlah Islam Arab. Nomor 3. Menurut pendapat Anda, seperti apa wujud dari Islam ideal? Menurut pendapat saya, sosok Islam yang ideal adalah yang memiliki 3 ciri atau unsur yang saling menguatkan. Pertama, pohon yang baik itu akarnya teguh. Muslim yang ideal itu mempunyai akar yang kuat, tidak mudah guncang karena angin atau badai. Akar yang kuat itu adalah tauhid atau akidah yang kuat, yang tidak mudah goyah walaupun banyak tantangan dan tekanan. Kedua, pohon yang baik itu
cabangnya menjulang ke langit. Sosok muslim yang ideal itu syariah atau ibadahnya kuat. Termasuk ke dalamnya adalah kuat dalam ibadahnya, kuat dalam belajarnya, kuat dalam sedekahnya, disiplin, tepat waktu, cinta orang tua, cinta guru, dan lain-lain. Ciri ketiga sosok muslim ideal. Pohon itu memberikan buahnya. Dari akidah dan syariah yang kuat, maka akan melahirkan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Inilah 3 ciri sosok muslim ideal yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, yakini mempunyai akidah yang kuat, ibadah yang kuat, dan akhlak yang mulia. 4. Apa pendapat Anda dengan istilah Islam damai atau untuk dunia? Istilah Islam damai untuk dunia, Islam berarti perdamaian. Nabi Muhammad SAW datang membawa agama Islam untuk menggambarkan esensi yang paling mendalam, bahwa ajaran yang dibawa yakini agama yang mengajarkan tentang perdamaian. Islam berasal dari kata salima yang artinya selamat, bebas dan damai. Dalam kaidah tata bahasa Arab berbunyi salima yaslamu salama salama salamatun, yang berarti damai. Kemudian terdapat istilah assalamualaikum yang artinya perdamaian dunia. Kata salama berarti menyerahkan. Hal ini berarti melepaskan suatu yang di dalamnya terdapat unsur pembebasan. Maka dapat dipahami bahwa Islam mengajarkan perdamaian yang di dalamnya terdapat prinsip pembebasan baik dari rasa takut, lapar maupun ketidakamanan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Quraisy ayat 106. Berdasarkan ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam hidup yang damai itu sendiri terbebas dari berbagai rasa ketakutan, kelaparan, dan ketidakamanan. Itulah intisari dari ajaran Islam yang terkadang banyak umatnya sering melupakan. Nabi SAW dalam hadis mendafsirkan bahwa seorang muslim itu ialah apabila dia menjadi sumber perdamaian bagi sesama manusia yang lain sehingga mereka terbebas dari kejahatan, lidah, dan tangannya. Bahkan pada era milenial seperti sekarang ini, lidah juga sudah berpindah ke jari-jari tangan, pencet-pencet smartphone, namun aktivitas yang dilakukan justru menyakiti orang lain. Selain memiliki maksud perdamaian, juga berarti pembebasan dari kata salima. Juga ada kata sulamu yang berarti tangga. Tangga ialah alat untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian dengannya dapat melihat wawasan luas serta dapat melihat sekeliling. Di samping itu juga bermakna selamat dari mara bahaya, misalnya karena dikejar anjing galak, kemudian naik tangga, sehingga di dalam kata Islam saja sudah terdapat unsur keselamatan, perdamaian, pembebasan, serta pandangan wawasan yang luas. Salam seorang muslim ketika bertemu suatu dengan yang lain ialah assalamualaikum, yang artinya damai buat Anda, atau yang lebih baik dari itu dengan menambahkan ungkapan warahmatullahi wabarakatuh, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalimat tersebut sudah terucap, berarti seorang muslim telah menjamin keselamatan orang yang ada di hadapannya. Orang yang ada di hadapannya, kedamaian orang tersebut dijamin karena telah mengucapkan janji, yaitu assalamualaikum. Sekian UTS Islam Nusantara dari saya. Terima kasih.